Fadil sebagai finalis OSK 2024. Saya Andi sebagai kolaborator dan saya Fadil juga sebagai kolaborator. Kami didampingi oleh Miss Fira dalam proyek kami yang berjudul Melestarikan Air secara berkelanjutan untuk kita, untuk bumi, dan untuk masa depan. Sebelumnya kami berdiskusi lebih dulu. Sobat Warm, apakah kalian tahu menurut data BMKG di Indonesia konsentrasi karbon dioksida naik sebanyak 2 ppm tiap tahunnya. Perubahan iklim, kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat mengurangi ketersediaan air bersih. Untuk mengatasi hal tersebut, caranya dengan melakukan konservasi air secara berkelanjutan dan melakukan pemanenan air hujan. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan air bersih serta keberlangsungannya bagi masa depan. Berikut pertanyaan proyek kami. Proyek kami diawali dengan mendata jumlah pemakaian air pada meter air rumah sebelum melakukan konservasi air, lalu membuat stiker dan poster hemat air. Kami juga mengukur volume air yang keluar tiap menitnya dari keran rumah untuk perhitungan dalam pelaksanaan proyek. Agar kami mengerti mengenai siklus dan aliran air, kami berkunjung ke Rumah Air Surabaya dan survei salah satu sumber air baku PDAM di Sungai Pelayaran Sidoarjo. Lakukan efisiensi pemanfaatan air di rumah masing-masing seperti tutup keran jika tidak digunakan. Jangan biarkan air terus mengalir seperti saat menggosok gigi, mencuci piring, mencuci tangan, dan mandi. Sobat Quark dapat mengurangi waktu mandi menjadi 5 menit atau kurang. Penggunaan shower relatif lebih hemat air daripada di bak atau batap. Gunakan alat makan dan alat dapur dengan efektif. Sebaiknya tampung air saat hendak mencuci. Maksimalkan jumlah cucian bila memakai mesin cuci. Daur ulang air bekas cuci baju dan air AC untuk membersihkan kamar mandi, halaman rumah, dan menyiram toilet. Peran aerator bisa membatasi aliran air sehingga penggunaannya lebih efektif. Gunakan ember atau selang otomatis untuk mencuci kendaraan agar air tidak terbuang percuma. Ketika memasak, gunakan air secukupnya ya. Air bekas kukusan, rebusan, dan mencuci buah bisa dipakai untuk menyiram tanaman dengan sistem irigasi tetes. Memasang botol ukuran 500 ml yang berisi batu kerikil di tangki toilet untuk mengurangi jumlah air yang diperlukan untuk mengisi tangki. Periksa meteran, keran, dan sumber air lainnya secara berkala. Menjaga kebersihan ekosistem air dengan cara mengurangi penggunaan bahan kimia dan membersihkan sampah di sepanjang sungai atau saluran air. Kalau hujan, memang airnya kelihatan kotor. Masukkan minyak goreng bekas ke dalam botol agar tidak mencemari air. Buanglah ke tempat sampah atau salurkan ke bank jelantah. Selain praktek konservasi air, kita juga bisa melakukan penyediaan dan penyimpanan air bersih. Saat musim hujan, kami bisa menampung air hujan sebagai cadangan air bersih. Air hujan mengalir melewati filter air sederhana, kemudian menuju bak penampungan. Dari uji pH dengan hasil mendekati 7 dan uji karakteristik air yang memenuhi standar, air hujan di daerah kami termasuk kategori sangat baik untuk digunakan sehari-hari. Menjaga kebersihan kandor secara rutin, mencuci 3-6 bulan sekali sesuai kebutuhan. Kami juga memberikan edukasi ke teman-teman berupa pembagian poster hemat air dan pemutaran video konservasi air. Berikut hasil proyek kami yaitu stiker dan poster hemat air. Hasil survei Sungai Pelayaran, data pemakaian air PDAM di rumah. Hasil uji pH dan karakteristik air hujan yang difilter dan dipanen dalam wadah penampungan. Video edukasi pemanfaatan air secara efisien. Kesimpulan proyek kami adalah terjadi penurunan jumlah pemakaian air setelah kami melakukan konservasi air. Manfaat dan pemasangan stiker dekat keran di rumah yaitu membantu mengingatkan kami dan keluarga untuk selalu memakai air secara efisien. Menjaga kebersihan ekosistem air berdampak baik pada kualitas air untuk kebutuhan sehari-hari. Pemanenan air hujan sangat efektif dilakukan sebagai alternatif air bersih. Sobat Pak, tiap tetes air sangat berharga. Ayo kita bersama lestarikan air secara berkelanjutan untuk kita, untuk bumi, dan untuk masa depan. Mulai dari kita, mulai dari sekarang, dan seterusnya. OSK 2024, salam 3B dari kami. Belajar, bereksplorasi, dan beraksi. Terima kasih.